Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Devita dengan NPMB 1A022145. Di sini saya akan menyampaikan materi berkenaan dengan hukum pembuktian untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pembuktian. Referensi buku yang saya punya dari Profesor R. Subekti SH, Hukum Pembuktian. Baiklah, saya akan menyampaikan materi bab 1 tentang arti pembuktian. Yang dimaksud dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Tugas hakim atau pengadilan adalah menetapkan hukuman untuk suatu keadaan tertentu atau menerapkan hukum atau undang-undang, menetapkan apakah yang hukum antara dua pihak yang bersangkutan itu dalam sengketa yang berlangsung di muka hakim itu. Masing-masing pihak memajukan dalil-dalil atau posita yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu. Hakim dalam amar atau diktum putusannya memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan. Dalam melaksanakan pemeriksaan tadi, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian yang akan menjadi bahan pembicaraan dalam buku ini. Ketidakpastian hukum dan kewenang-wenangan akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya. Biarpun itu sangat kuat dan sangat murni, keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Dalam alat bukti, ini masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada hakim yang diwajibkan memutusi perkara mereka itu. Dalam pada itu harus juga diindahkan aturan-aturan yang menjamin keseimbangan dalam pembebanan kewajiban untuk membuktikan hal-hal yang menjadi perselisihan itu. Pembebanan yang berat sebelah dapat a priori menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahan dan akan menimbulkan perasaan teraniaya pada yang dikalahkan itu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum pembuktian dimaksud sebagai suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan di muka hakim antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan. Hukum pembuktian itu sebenarnya merupakan suatu bagian daripada hukum acara karena ia memberikan aturan-aturan tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara di muka hakim. Dan memang kita melihat bahwa hukum pembuktian yang dimaksud untuk dipakai oleh hakim pengadilan negeri dalam memeriksa perkara-perkara itu, baik perkara pidana maupun perkara perdata, terdapat dalam Regimen Indonesia yang dibaharui atau RIB, suatu undang-undang yang memuat hukum acara yang berlaku di muka pengadilan negeri itu. RIB tadi hanya berlaku untuk Jawa dan Madura mengenai hukum acara perdatanya. Untuk daerah luar Jawa, sekedar mengenai acara perdata di muka pengadilan negeri berlaku Regimen Daerah Seberang yang untuk mudahnya
akan kita singkat dengan RDS. Tentang hukum acara yang berlaku tadi dapat kita lihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil. Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahap pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang peristiwa yang dikemukakan. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dengan mengajukan alat bukti di muka persidangan untuk dinilai kebenarannya oleh majelis hakim. Kemudian, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan majelis hakim melakukan penelaah hukum. Oleh jaksa penuntut umum, mengungkapkan hasil pembuktian dilakukan dalam surat tuntutannya. Lalu, penasihat hukum menanggapi surat dakwaan dari jaksa penuntut umum dalam nota pembelaan atau pledoi. Dan selanjutnya akan dibahas oleh majelis hakim dalam putusan akhir atau vonis yang akan dijatuhkan. Acara pembuktian jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan majelis hakim yang memimpin pemeriksaan perkara pidana di persidangan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti, serta kekuatan alat-alat bukti tersebut terhadap sistem pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal ini tampak pada ketentuan pasal 183 KUHP yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat bukti tersebut dapat diperoleh sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Pada pasal 184 ayat 1 KUHP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada pasal
184 ayat 1 tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Menurut pasal 184 ayat 1 KUHP, alat-alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan yang terakhir keterangan terdakwa. Martimah Projohamidjojo mengemukakan bahwa pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Darwan Prince berpendapat juga bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggungjawabkannya. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggaris dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Hari Sangsaka dan Lili Rosita berpendapat bahwa hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat, dan tata cara mengajukan bukti tersebut, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. M. Yahya Harahap menyebutkan, ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisannya. 1. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakannya kepada terdakwa. 2. Sebaliknya, terdakwa atau penasehat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang. 3. Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang dikemukakan selama pemeriksaan persidangan.
Selanjutnya, kita akan membahas bab 2 tentang perkara pidana dan perkara perdata. Dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata, hakim tetap memerlukan pembuktian. Tetapi, karena hukum pidana tergolong hukum publik, sedangkan hukum perdata tergolong hukum privat, maka terdapat suatu perbedaan dalam sistem hukum pembuktiannya. Kita bahas hukum pidana terlebih dahulu. Jadi, dalam hukum acara pidana dipakai yang namanya sistem negatif menurut undang-undang. Sistem ini terkandung dalam pasal 294 ayat 1 RIB yang berbunyi sebagai berikut. Tiada seorang pun dapat dihukum kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya. Sistem negatif menurut undang-undang tersebut mempunyai maksud sebagai berikut. 1. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa atau tertuduh diperlukan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang. 2. Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa, ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut. Jadi, dalam sistem tadi, yang pada akhirnya menentukan nasibnya si terdakwa adalah keyakinan hakim. Jika biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa itu, ia harus membebaskannya. Karena itu, maka dalam tiap-tiap putusan hakim pidana yang menjatuhkan hukuman dapat kita baca pertimbangan bahwa hakim berdasarkan bukti-bukti yang sah berkeyakinan akan kesalahan terdakwa. Sistem negatif menurut undang-undang itu memang sudah setepatnya untuk hukum acara pidana, karena yang menjadi tujuan hukum pidana itu ialah menjatuhkan pidana atau hukuman yang setimpal kepada si pelaku tindak pidana untuk mengamankan masyarakat dan negara. Menurut pasal 302 RIB, suatu pengakuan harus disertai dengan suatu uraian yang tepat dan tertib tentang duduknya perkara dan keadaan-keadaan dalam mana perbuatan itu telah dilakukan, dan dalam menghadapi pengakuan yang demikian pun masih juga keyakinan atau kepercayaan hakimlah yang menentukannya. Selanjutnya kita bahas hukum perdatanya. Kalau hakim pidana tadi dalam hal menjalankan pembuktian memegang peranan yang bebas sepenuhnya, tidak demikian halnya dengan rekannya yang mengadili perkara perdata. Hakim perdata menemui berbagai pembatasan. Misalnya seperti ini. Si A menggugat si B karena si B ini berhutang Rp100.000 kepadanya yang belum dibayarkannya kembali, dan gugatan ini diakui di muka sidang pengadilan. Maka hakim harus menganggap dalil-dalil penggugat tadi sebagai bukti atau wajiblah ia mengabulkan gugatan tadi. Kalau seseorang tergugat dalam sidang pengadilan menunjukkan sebuah akte notaris dalam mana diterangkan bahwa suatu hari penggugat sudah menghadap di muka notaris dan pada ketika itu penggugat telah menerangkan menjual rumahnya kepada tergugat, maka hakim perdata harus menganggap bahwa rumah tersebut sungguh-sungguh sudah dijual kepada pihak tergugat. Kalau pihak penggugat
memerintahkan kepada pihak tergugat supaya ia bersumpah bahwa ia benar-benar sudah membayar hutangnya Rp100.000 kepada penggugat dengan menerima uang sejumlah itu, kepada penggugat sendiri dan tergugat berani mengangkat sumpah tersebut, maka hakim harus menganggap bahwa benar tergugat itu sudah membayar utangnya dan wajiblah ia menolak gugatan penggugat. Dalam hal-hal tersebut, hakim perdata tidak lagi bebas. Dalam hukum acara perdata dikatakan bahwa dalam hal-hal yang demikian tadi, hakim itu menghadapi suatu alat bukti yang mengikat atau memaksa. Pengakuan di muka hakim, akta notaris, dan sumpah sebagaimana diterangkan tadi adalah yang dinamakan alat bukti mengikat. Berhubungan dengan apa yang telah diuraikan, maka ada orang yang mengatakan bahwa dalam memeriksa perkara pidana, hakim itu mencari kebenaran hakiki. Sedangkan dalam pemeriksaan perkara perdata, kebenaran formil saja yang sudah mencukupi. Hukum pidana adalah hukum publik yang mengatur kepentingan-kepentingan umum dan dikendalikan oleh alat-alat negara. Sebaliknya, hukum perdata melindungi hak-hak perorangan atau hak-hak perdata, tetapi terserah kepada masing-masing yang berkepentingan apakah ia akan mempertahankan ataukah akan melepaskan sesuatu hak perdata. Dengan demikian, maka dapatlah kita pertahankan bahwa pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Itulah tadi pembahasan dari bab 1 dan bab 2 dari buku hukum pembuktiannya. Terima kasih.